Pesan-pesan buat temen yang kuliah ya, yang terutama yang mungkin harus memperjuangkan dirinya, maksudnya harus bekerja part time job. Ya nggak apa-apa, capek capek di awal nggak apa, nanti kalau udah wisuda tuh udah kayak seneng banget itu kan, ternyata insya Allah ya Allah tuh pasti akan ngebantu kayak gitu. Dan kalau emang kita niatnya belajar kan udah dapat ibadah, dan nggak mungkin kan Allah tuh ninggalin kita gitu kalau untuk mencari ilmu. Pokoknya gambate kudasai, pokoknya teruslah semangat terus. Kalau untuk kerja sama juga, kalau mau cari di Jepang ya perbaiki niatnya. Kemudian ya berusaha terus itu, jangan gampang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya Aldila Afiani Alda. Bisa dipanggil Dila atau dipanggil Alda juga boleh. Sekarang saya berasal dari Indonesia, dari Sumatera Barat, tepatnya Padang. Eh, latar belakang dulu saya pernah kuliah S1 di Universitas Andalas, jurusan Teknik Lingkungan, kemudian lanjut berapa tahun kemudian lanjut S2 di Universitas Gifu atau Gifu Daigaku, sama jurusan juga Teknik Sipil dan Lingkungan. Lulus apa nih, S1, S2, S1 saya lulusnya itu bulan Februari rasanya, tahun 2014. Kalau lulus S2-nya itu tahun 2019, 25 Maret. Jadi setelah S1, alhamdulillah sempat bekerja. Jadi perjalanannya setelah pas lagi kerja, emang lagi cari-cari beasiswa. Tujuannya berbagai apa? Awalnya mau ke Jerman, tapi nggak dapet. Alhamdulillah setelah apa namanya dapat tawaran dari dosen waktu itu, dikenalkan kalau diberitahu kalau ada beasiswa ke Jepang. Jadi ditawarkan mau coba atau tidak, jadi saya ambil untuk mencoba. Alhamdulillah bisa lulus sampai di Jepang. Untuk beasiswa itu apa, bebas uang kuliah, jadi nggak perlu bayar uang kuliah, uang pendaftaran nggak perlu bayar. Cuman kalau untuk living costnya itu emang dari kita sendiri yang bayar, seperti itu. Alhamdulillah selama proses perkuliahan mandiri. Tapi kalau untuk awal-awal ini, karena apa namanya, kita kalau datang ke Jepang itu nggak hanya petenteng-petenteng zero yen atau zero rupiah, jadi harus punya garansi. Paling nggak pada saat itu di tahun 2016 itu kita punya tabungan sekitar 350.000 yen, atau mungkin sekitar 35 jutaan kali ya, sampai 40 juta. Itu sebagai untuk syarat ya, untuk menunjukkan pembuatan visa sebenarnya. Jadi orang imigrasi juga tahu kalau kita ini setidaknya membawa suatu hal yang bisa dijamin untuk ke Jepang kayak gitu. Tapi setelah sampai di Jepang, alhamdulillah setelah 2 minggu, baru 2 minggu di Jepang udah dapat aruba itu atau part time job gitu. Ya dari situlah alhamdulillah bisa ngidupin diri sendiri. Karena ketika kita udah sampai di Jepang itu, kita butuh uang pertama kali itu, karena yang pertama untuk deposit tempat tinggal. Kalau saya dulu di asrama, jadi deposit asrama waktu itu kalau nggak salah 30.000 yen atau sekitar 3 jutaan. Itu untuk deposit uang asrama. Kemudian ya kita bayar yang apa, buat ini buat itu tuh kan butuh uang modal awal kan. Jadi ya, di situ sih awalnya tuh emang agak-agak sedikit tinggi untuk modal pertama. Cuman kalau udah seterusnya udah biasa aja. Kita kan uang per bulan, biaya asrama, biaya hidup. Menyesuaikan di Jepang awal-awalnya emang susah. Maksudnya susahnya itu karena ya pastinya dari segi bahasa ya gitu. Apalagi kalau kebanyakan kalau kita orang Indonesia ini kan emang jarang yang mempunyai apa latar belakang pernah belajar bahasa Jepang, termasuk saya gitu. Saya nggak pernah sama sekali belajar bahasa Jepang sebelumnya gitu. Ketika pun ke Jepang saya belajar sendiri dan belajar sama teman juga. Maksudnya belajar gimana sih cara conversationnya. Kemudian paling nggak kita udah bisa buat
latihan hiragana katakana gitu kan, itu yang pertama. Jadi ketika di Jepang kita nggak begitu terlalu kaget gitu. Terus juga kita ya di Jepang ini alhamdulillah kalau misalkan ada komunitas yang Indonesia apalagi yang muslim itu sangat-sangat bersyukur sekali karena kan bisa ada yang bantuin. Kemudian juga di kampus itu kalau di kampus saya itu ada mentornya gitu. Jadi mentor itu nanti yang akan ngebantuin kita, ngebimbing kita untuk mulai sampai kita dapat Zario Kado resident card itu tuh juga dibantu sama mentor kita gitu, ataupun kalau sama senpai yang lainnya juga dibantu. Terus kalau segi bahasa dulu awal-awal segi dari bahasa nggak ngerti, ya udah bahasa tubuh jadinya kan. Tapi ya mau nggak mau yang pertama tuh kita harus belajar, emang harus belajar kanjinya, terutama makanan ya, terutama makanan karena ini negara minoritas muslim loh gitu. Jadi kita nggak bisa seenaknya membeli suatu hal dan kita nggak tahu isinya seperti itu. Jadi intinya belajar tiap hari. Ya bahasanya itu ada bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Jadi kalau yang bahasa Inggris insya Allah alhamdulillah udah bisa ngikutin itu. Cuman kalau yang bahasa Jepang itu kan agak loading gitu ya. Jadi selalu ada teman biasanya di samping saya yang bantu gitu, orang Jepang juga, tapi orang Jepang yang bisa bahasa Inggris gitu. Bukan, jangan sampai orang Jepang ya, maksudnya kalau dia bisa bahasa Inggris kan langsung dibantuin gitu kan. Ataupun ya kita punya aplikasi Google Translate gitu, dari situ kita juga, maksudnya kalau emang nggak ada teman, nggak ada siapapun, kita bisa jadi mandiri gitu juga gitu, seperti itu. Jadi sebelum kita tamat itu kan saya kasih gambaran dulu ya untuk orang Jepangnya ya. Orang Jepang itu setahun sebelum dia tamat dia udah dapat kerja, udah cari kerja dan udah dapat kerja, kebanyakan seperti itu. Dan itu rata-rata metode di Jepang seperti itu. Dan kalau bagi orang asing itu pun juga bisa sebenarnya setahun atau 6 bulan sebelum tamat bisa dapat kerja gitu. Tapi bagi yang belum gitu kan, kayak in case-nya saya sendiri gitu. Jadi karena tahun kedua itu maksudnya masih fokus ke Jikeng, ke penelitian. Jadi baru 6 bulan terakhir itu baru nyari kerja gitu. Dan itu pun ikut-ikut job fair. Pokoknya kalau di kampus ada ngadain job fair ikut. Mau dia keluar kampus atau dalam kampus itu selalu ikut gitu kan. Dan untuk proses pencari kerja itu kan setelah tamat, kalau yang belum dapat kerja nih misalkan kan perlu perpanjang visa atau ganti visa gitu kan, karena kita nggak mungkin pakai visa student setelah kita tamat gitu. Nah caranya itu adalah kita minta dari kampus ngajuin dari kampus, bilang ke bagian office-nya itu kita tuh mau perpanjang visa gitu. Nanti dari kampus ngasih formulir. Nah, formulir itu isinya itu ada salah satunya rekomendasi sensei. Jadi kita minta rekomendasi sensei, kemudian eh pengajuan lainnya itu surat tanda bukti bahwa kita tuh ikut, tanda bukti kita mencari kerja. Caranya adalah bisa kita buktikan lampiran email kita, misalkan email kita pernah ngirim ke perusahaan untuk mencari kerja, atau ke career center, atau ikut job fair, atau udah visit visit company kemana-mana, itu bisa dari foto-foto. Nah itu bisa diajukan ke imigrasi kayak gitu. Kemudian ya paspor, kemudian uang tabungan, ya seperti itulah kurang lebih. Nah, kalau yang dari pelajar itu karena single, itu paling tidak ya minimal paling 10 mang. Itu minimal gitu. Karena kalau misalkan kurang dari itu, imigrasi akan mempertanyakan gitu. Mereka tuh kayak khawatir nanti kita hidup pakai apa kalau kurang dari itu kayak gitu. Kalau yang sepengalaman saya sih mungkin kita harus bisa ngejelasin ke sensei gitu. Kenapa kita mau cari kerja di sini? Maksudnya tujuannya apa, habis itu rencananya mau gimana. Pokoknya jangan sampai kita tuh kayak nggak punya tujuan gitu. Jadi jangan jangan asal-asal jawab ke sensei, karena sensei kan rekomendasi itu dibuat karena kayak jaminan kan, jaminan bahwa sensei itu yang bertanggung jawab tentang kita nantinya gitu. Jadi kita tuh juga harus bilang saya maunya seperti ini, sedang mencari seperti ini gitu kan. Kalau record ya itu mungkin mungkin ada juga kali ya, tergantung senseinya gitu. Sensei masing-masing, cuman sama ini in case saya dan teman-teman alhamdulillah pada dapat sih gitu.
Jadi setahu saya untuk perpanjangan pencari kerja itu kan kita jatahnya bisa setahun. Eh, tetapi nggak langsung 1 tahun gitu. Jadi harus dia tuh per 6 bulan. Nanti 6 bulan kemudian sebelum batas waktunya itu kita perpanjang lagi, dan perpanjang lagi prosesnya sama dengan pertama gitu. Dan itu karena 6 bulan kita tuh kan nggak ada kerja kan, maksudnya bukan nggak ada kerja, nggak ada ngampus, jadi kita tuh kan fokus ke pencari kerja, berarti tanda buktinya harus lebih banyak gitu, kayak gitu. Dan uang tabungannya tuh bukan uang tabungan, oh iya, uang tabungan per bulan tuh harus ada juga gitu, nggak langsung tiba-tiba banyak. Dilihat kan kenapa cuma uang, pernah sih saya tanya, ini uangnya emang segini aja gitu kan. Terus ya saya jelasin ya uang masuknya sekian, tapi kan minimal 10 mang gitu, nggak kurang dari itu. In case saya waktu itu dicek gitu, kadang ada yang nggak dicek, ada yang dicek, tergantung keberuntungan. Oke, untuk proses mencari kerjanya itu pertama ikut job fair, kedua kalau job fair ini ya, kalau job fair gambaran umumnya itu adalah eh, seperti di Indonesia, jadi ada stand-stand perusahaan, nanti kita datangin, habis itu kita tanya-tanya. Nah, itu yang tipe pertama. Tipe yang lainnya kita berkunjung ke atau visit ke company. Jadi nanti biasanya di career center di kampus itu mengadakan visit company kemana. Nah, kita ikut gitu. Nanti kita lihat, oh perusahaannya kayak gini ya gitu. Kalau misalkan kita tertarik, kita bisa daftar gitu, apply langsung ke perusahaan itu. Kalau bilang aja kita tertarik, by email biasanya kan, by email. Nanti akan diundang lagi untuk, ya mungkin untuk visit lagi secara pribadi, ataupun mungkin ada wawancara dan lain-lainnya kayak gitu. Sampai ya, yang tapi emang nggak bisa sekali 2 kali sih, harus berkali-kali untuk kayak gitu. Jadi jadi di Jepang itu uniknya itu adalah, hmm, apa ya, yang pertama dari segi CV. CV beda banget sama yang di Indonesia. Dulu aku pernah buat yang CV Indonesia tuh kan, maksudnya cantik, menarik kayak gitu, berwarna-warni seperti itu ya. Kalau Jepang nih enggak, dia simple, cuma 2 halaman kurang lebih, 2 halaman, tapi padat sih sebenarnya kalau menurut aku. Dari tentangnya itu pokoknya tentang kepada apa, biodata kita yang utama, kemudian kelemahan, kekurangan, kelebihan, kelebihan kita, skill, maksudnya skillnya apa, kemudian pin kerja di Jepang tuh kenapa, pin kerja di company ini kenapa, kayak kayak gitu. Nah, yang kedua pas wawancara itu belajar belajar dari, kalau aku belajar dari YouTube. YouTube dan tanya-tanya teman. Jadi kalau belajar dari YouTube tuh kan kita bisa lihat pertanyaannya itu apa, ya kurang lebih secara umum pertanyaan yang akan ditanyakan ketika wawancara di Jepang itu seperti apa. Nanti tips menjawabnya juga ada, tapi emang keluar loh maksudnya kayak kayak gitu tuh keluar dari YouTube, kita cari gitu belajarnya. Cuman ya cari yang versi bahasa Jepang, karena yang versi bahasa Jepang tuh yang biasanya tuh yang banyak keluar gitu kan. Terus apa namanya, manner manner itu yang utama gitu. Jadi eh, gimana ya, di situ juga diajarkan bahwa mulai dari kita berpakaian nih, berpakaian gitu kan, berpakaian make up ya, yang make up sederhana gitu kan. Kemudian eh, pakaiannya juga polos, polos dalam artian kita pakai jas apa, pakai kemeja, kemudian make upnya nggak terlalu gimana gimana, kemudian kalau bisa pakai jam tangan bagusnya gitu, jam tangan, kemudian sepatunya juga ya bersih rapi, kemudian tasnya juga sih, tasnya juga dilihat, maksudnya sesuai enggak untuk orang-orang yang akan bekerja kayak gitu. Kalau pagi pada saat kita musim dingin kan ada ini ya, jaket ya. Nah, jaketnya tuh yang seperti apa, kayak kayak gitulah gitu. Kemudian itu dari segi penampilan. Kemudian ketika kita udah masuk ke area kantor sebelum wawancara juga ada, ternyata ada penilaiannya sih, yang dari saya baca gitu, dari saya tonton gitu. Misalkan kita sudah suruh ruang tunggu nih, apakah kita tuh main HP atau ngapain, itu tuh nggak boleh sebenarnya main HP, pokoknya nggak boleh melakukan hal yang lain kayak gitu. Jadi tetap harus menjaga wibawa gitu kan, itu pas di ruang tunggu. Kemudian pas wawancara mulai dari masuk pintu, ketok pintu, ada tekniknya ketok pintu, kemudian tekniknya kita menyampaikan salam, salam ya, maksudnya salam masuk ya gitu kan. Kemudian memperkenalkan dirinya juga, kemudian cara duduknya juga gimana, itu tuh semua itu dinilai gitu, sampai hal yang kecil-kecilnya gitu kan, cara menjawabnya juga gitu.
cara menjawab, atau misalkan juga cara kita nggak ngerti nih pertanyaannya apa, tapi kita pingin minta tolong diulang, itu ada lagi cara teknisnya gimana. Jadi semuanya tuh ada caranya gitu kan. Sampai ketika kita udah selesai berbicara pun, mengatakan kita udah selesai itu ada juga tekniknya. Pokoknya semuanya lah, manner sih yang utama gitu kan. Dan saya juga apa namanya, tonton kalau setelah kita wawancara pun kan biasanya kalau kita udah wawancara tuh kan lega gitu kan, wah kayak gitu kan, happy. Nah tapi ternyata nggak boleh yang seperti itu. Bukan nggak boleh sih, mungkin kurang bagus gitu. Ada beberapa perusahaan yang akan menilai orang ini habis wawancara kok langsung kayak gitu ya. Maksudnya harusnya kan manajernya tetap tenang, jaga wibawa sampai kita benar-benar keluar dari area perusahaan itu sendiri, baru kita terserah mau ngapain gitu ya. Kalau wawancara itu sih yang paling pentingnya. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan ya bisa banyak sih, searching di YouTube tuh banyak banget, searching di website juga banyak banget. Jadi harus paling nggak udah kalau saya sih seminggu tuh udah madetin diri untuk belajar, terus belajar cara menjawab gimana semuanya. Karena kalau udah masuk kita wawancara beneran tuh udah kayak tuh udah karena grogi ya, jadi kayak mental tuh udah agak tersiut sendiri gitu. Makanya teman-teman juga mentalnya juga harus kuat. Kemudian kesehatan, karena kesehatan nih pada saat wawancara itu energi tuh benar-benar terkuras kalau aku kayak gitu deh. Bahasa Jepang ya, CV-nya apa semuanya bahasa Jepang. Karena kalau apa, dulu aku pernah nanya kenapa bahasa Jepang. Karena kita tuh direkrut di Jepang, jadi orang-orang tuh mau kita tuh bisa bahasa Jepang kayak gitu ya. Sempat ditanya waktu itu, ditanyakan kamu udah punya JLPT, saya belum punya waktu itu. Tapi poin plusnya saya pernah ikut Japanese Speech Contest. Jadi istilahnya orang tuh pengen ngebuktiin kamu nih bisa bahasa Jepang nggak sih kayak gitu. Jadi ada pembuktiannya lah seperti itu. Cuman ada yang emang mengisyaratkan JLPT N2, N1, N3. Tergantung kebutuhan perusahaan. Kalau dia tuh lebih banyak ngomong sama customer, biasanya N2, N1. Cuman kalau yang masih kayak di belakang layar ya N3. Ya N3 lah, N4 kayak yang nggak ada, N3 mungkin ya. Oh, kerja nggak sih? Tetap bahasa Jepang, full bahasa Jepang. Hmm. Bahasa perlu banget. Cuman ada yang perusahaan yang mungkin kerjanya nggak begitu banyak ngomong, bisa di bawah cuman conversation daily kita udah bisa ngomong aja, ada yang bisa nerima. Jadi tergantung kebutuhan perusahaan juga. Jadi kalau untuk cari kerja Jepang itu emang kita tuh harus ada niat yang pertama gitu. Kalau emang udah niat di sini ya benar-benar dicari sampai dapat. Tapi anjuran saya yang untuk orang Muslim gitu kan, eh apa, hal yang kita pertimbangkan kalau yang muslimah itu berhijab yang pertimbangan. Tapi kalau yang muslim, misalnya yang laki-laki itu ya mungkin sholat Jumatnya sama daily apa, sholat sholat 5 waktunya gitu. Jadi bagusnya ketika kita wawancara tuh sebelum kita apply di perusahaan tuh kita tanya dulu apakah mereka mengizinkan kita sholat atau tidak gitu. Jangan jadikan PR gitu, karena takutnya ada yang mengizinkan ada yang tidak gitu kan. Kalau yang mengizinkan ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya kasus yang ternyata yang tidak, itu yang susah gitu kan. Cuman ya dari pengalaman orang-orang itu juga saya ambil kesimpulan bagusnya dari awal kita ngomong kalau yang untuk sholat gitu kan. Kemudian kalau emang nyari kerja ya, kalau misalkan gagal wawancara nggak apa-apa, karena karena nggak cuman satu orang yang mengalami hal kayak gitu. Ada yang mungkin wawancaranya gagal, pertama, kedua, ketiganya lulus gitu kan. Ada yang kalau seperti saya case-nya visit kemana-mana tapi belum ada yang cocok, tapi karena maksudnya terus visit pokoknya terus cari ada peluang ikut gitu. Iya sih, uang agak harus dikeluarkan gitu kan, uang tenaga. Cuman kalau emang udah niat ya ikutin aja, kalau emang pingin bener-bener pingin gitu kan. Kemudian kalau misalkan udah sampai udah kita udah masuk nih, udah lulus. Nah, cara beradaptasinya eh gimana ya? Ya awalnya ikut ikut aja apa instruksi mereka, ikut aja apa yang mereka katakan ya kita ikuti selagi itu emang itu sesuai dengan jalur pekerjaan gitu kan. Kalau kita emang nggak tahu, kita tanya. Jadi apa ya namanya istilahnya ya, eh jadi mereka ini suka kalau kita tuh sodang, sodang tuh diskusi, suka kalau diskusi. Jadi kalau kita nggak tahu kita bisa tanya, nggak tahu bisa tanya, karena kita kan masih karyawan baru, nggak tahu apa apa kan. Nah, jadi kalau nggak tahu ya silakan bertanya gitu kan. Sama sama teman-teman satu kantor juga kalau bisa apa
kalau mereka kan tipe Jepangnya pemalu ya rata-rata, jadi kita aja ngobrol walaupun kosakata kita masih agak terbata-bata, itu tantangan. Jadi misalnya kalau kita nggak tahu kosakatanya apa, ya tinggal cari di kamus, kemudian kita bisa pakai. Jadi kalau kita udah mulai merasa bisa berteman dengan mereka, jadi pekerjaan tuh kayak udah alhamdulillah udah enak kayak gitu ya, walaupun masih ada kesulitan kan, tapi nantinya akan dibantu sama orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Makanya kan tergantung perusahaan. Ada perusahaan yang nggak menerima orang yang sholat Jumat, ada yang nerima mungkin dengan ketentuan apa-apanya gitu kan. Kalau saya, karena saya nggak, maksudnya kalau yang cewek kan nggak sholat Jumat kan, jadi tapi saya diperbolehkan tetap sholat 5 waktu, maksudnya di kantor kan 2 kali kan sholatnya, jadi masih diperbolehkan gitu. Tinggal kasih tahu waktunya di mana, nanti dikasih tahu tempatnya yang mana kayak gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Kalau dulu waktu lagi training, mereka yang suka ngingetin gitu, Dila udah waktunya sholat, sholatlah dulu gitu kan. Atau kadang saya yang minta izin gitu, saya mau sholat dulu kayak gitu ya. Makanya tergantung kitanya sih gitu. Oh iya, lupa, saya dulu punya konsultan. dua dua konsultan, maksudnya saking bingungnya, jadi punya 2 konsultan. Jadi satu konsultan ini beda, misal area mana dia ngasih tahu kerjaannya seperti apa. Yang satu ini bagian emang suka sodang terus kan, cara buat CV gimana bagusnya semuanya. Jadi ya jangan cari sendiri sih, kalau Jepang jangan cari sendiri, tapi kita butuh orang yang bisa kita ajak untuk diskusi, karena kita nggak tahu jenis perusahaan. Kalau di Indonesia mungkin kita masih bisa ngerti bahasa, kemudian kita bisa searching. Kalau di Jepang kita mau searchingnya yang keluar bahasa Jepang semuanya kan. Nah, kalau kita punya konsultan, paling nggak konsultan kalau dia bisa bahasa Inggris, ya kita bisa ini diskusi terus kayak gitu. Dari Career Center itu cuma memperkenalkan, keputusan kita mau ikut atau enggak itu di tangan kita gitu. Kalau saya kan ngambil, maksudnya saya mau gitu, saya mau ikut gitu kan, jadi ya udah milih gitu, gitu deh. Pesan-pesan buat temen yang kuliah ya, yang terutama yang mungkin harus memperjuangkan dirinya, maksudnya harus bekerja part time job. Ya nggak apa-apa, capek capek di awal nggak apa, nanti kalau udah wisuda tuh udah kayak seneng banget itu kan, ternyata insya Allah ya Allah tuh pasti akan ngebantu kayak gitu. Dan kalau emang kita niatnya belajar kan udah dapat ibadah, dan nggak mungkin kan Allah tuh ninggalin kita gitu kalau untuk mencari ilmu. Pokoknya gambate kudasai, pokoknya teruslah semangat terus. Kalau untuk kerja sama juga, kalau mau cari di Jepang, ya perbaiki niatnya. Kemudian ya berusaha terus gitu, jangan gampang menyerah. Jadi Jepang itu aku ngerasa ini kan teknologi udah bagus ya di Jepang itu. Jadi pengen belajar dari Jepang dan pengen nantinya tuh bisa diaplikasikan ke Indonesia juga kayak gitu. Jadi menurut aku belajar itu nggak cuma dari kuliah doang gitu, tapi aku tipe yang belajar tapi yang suka praktek gitu. Kalau belajar terus nggak bisa gitu, jadi harus praktek. Jadi harus pingin apa sih yang bisa dilakukan kayak gitu. Jadi kalau udah dapat ilmunya dari sini, ya bisa lah di share, walaupun saya nggak pulang nantinya, bisa lah di share nanti ke teman-teman yang di Indonesia, jadi bisa berbagi ilmu gitu. Karena teman-teman kan banyak juga yang menjadi ahli-ahli lingkungan nih di Indonesia. Jadi saya juga pengen belajar dari Jepang dan juga tetap belajar dari teman-teman dari Indonesia gitu. Jadi kayak sharing ilmu gitulah, menambah wawasan juga. Awalnya saya biasa aja, cuman lama-lama kayak ngerasa homesick ya, pastilah homesick gitu kan. Ngerasa sendiri gitu. Cuman caranya adalah kita harus inisiatif, kita cari teman. Jadi saya tuh kan tinggal di Ogaki. Ogaki itu saya selama 3 bulan, 3 bulan atau 2,5 bulan itu ngerasa nggak ada orang Indonesia selain saya, karena nggak pernah ketemu sama sekali. Jadi akhirnya suatu hari ketemu 1 orang, 2 orang, sepasang suami istri. Akhirnya bisa punya teman baru kan. Kemudian inisiatif lagi tanya ke orang lain kan. Ternyata dikenalkan sama waktu itu Bu Nunui juga yang perkenalkan ada loh orang Indonesia di sini. Jadi ya udah diperkenalkan, habis itu lanjut kita sendiri yang berhubungan gitu kan. Jadi kalau kita kopin kerasan, ya kita cari cara supaya kita tuh kerasan. Maksudnya buat hobi
apa gitu kan, cari suatu hal yang menyenangkan kayak kayak gitu. Saya tuh nulis ya berbagai hal sih, maksudnya nulis kadang pernah buat masuk di antologi buku antologi, kemudian suka nulis di Facebook atau Instagram, dulu juga punya blog, karena ya itu kayak menuangkan cerita atau kehidupan gitu kan, dan pinginnya itu dari tulisan tuh juga ada manfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih Bang Mustafa dan Kak Yadi atas undangannya. Bisa mampir ikuti podcastnya di YouTube di channel Mustafa Gozoku. Pokoknya teman-teman jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan banyak sih Bang Mustafa ini cerita-cerita sebelumnya banyak tentang Jepang. Pokoknya sampai tentang anak-anak juga ada di channelnya. Jadi silahkan lihat. Kemudian kalau ingin tanya-tanya tentang Jepang juga, kerja, kemudian beasiswa dan lain-lainnya, boleh tanya sama saya di Instagram Aldila Chang atau Aldila Afeni Alda. Oke, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.